Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih umat Allah, dimanapun Anda berada, hari ini hari Selasa 5 Oktober 2021. Injil yang kita renungkan dari Lukas 10 ayat 38 sampai 42 tentang Yesus yang mengunjungi rumah Maria dan Marta. Menarik sekali para saudara, dua tokoh ini sering dikenal sebagai tokoh kontemplatif dan aktif. Nah, mari kita akan sedikit memperdalam atau sedikit merenungkan tentang apa yang dikatakan dalam Injil pada hari ini. Ketika Yesus datang ke rumah Maria dan Marta, rupanya kedua wanita yang bersaudara ini mengambil posisi yang berbeda. Dalam arti begini, cara mereka untuk menyambut Tuhan Yesus itu berbeda. Marta memilih untuk bersibuk ria untuk melayani Tuhan Yesus. Jangan sampai Tuhan Yesus yang ia kagumi, ia hormati dan kasihi, jangan sampai kekurangan suatu apapun, dan ini baik. Sementara Maria memilih untuk duduk di dekat Yesus dan juga untuk mendengarkan Yesus berbicara secara harafiah. Artinya Maria mendengarkan perkataan yang diucapkan oleh Yesus sendiri. Jadi hal ini persis seperti peristiwa transfigurasi ketika terdengar suara dari sorga yang berkata, "Inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia." Dan Maria persis melakukan hal yang sama, duduk di dekat kaki Yesus untuk mendengarkan dia. Nah, sementara itu Marta di sisi lain dia mau melayani, tetapi rupanya dia cukup terganggu. Dia rupanya cukup terbebani. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh Marta semuanya baik-baik saja, ya. Dia menunjukkan keramahan yang perlu pada saat itu. Namun rupanya ada sedikit kekurangan dari si Marta. Karena apa? Karena ada begitu banyak hal yang harus ia lakukan, lalu perhatiannya teralihkan dan terlalu sibuk sehingga tidak punya waktu untuk mendengarkan atau memperhatikan kata-kata Yesus. Rupanya persoalan Marta ialah kekhawatirannya yang membuatnya juga ingin supaya Maria yang pada saat itu memilih untuk mendengarkan Yesus, dia desak untuk juga turut membantunya. Dia meminta Maria supaya ikut campur tangan dalam pekerjaan pelayanan itu. Lalu para saudara, rupanya Yesus selalu menegur Marta. Yesus berkata, "Marta, Marta, engkau terlalu khawatir." Kekhawatiran Marta sekali lagi ini menjadi poin penting, ya, dalam Injil ini. Sementara sebaliknya, Yesus memuji sikap Maria yang memilih untuk memilih bagian yang terbaik bagi hidupnya dengan duduk di pangkuan Tuhan untuk mendengarkan setiap perkataan Tuhan Yesus sendiri. Nah, ini saudari-saudara yang terkasih. Jadi ada dua tokoh di sini, yaitu tokoh aktif dan tokoh kontemplatif. Jadi sejak awal dalam sejarah kekristenan, Marta dan Maria telah kita pahami, kita mengerti sebagai dua orang yang menandakan dua juga jenis kehidupan yang aktif dan kehidupan yang kontemplatif. Nah, bagi orang-orang Kristen kontemporer seperti kita, tentu akan sangat membantu untuk apa? Menekankan kesatuan antara kedua hal ini, antara dua dimensi kehidupan yang dihayati oleh Marta dan dihayati oleh Maria. Persatuan dengan Allah melalui doa, lalu kemudian meluap ke dalam aktivitas Anda, ya, sehingga lalu doa Anda berbuah
dan juga pekerjaan Anda pun akan menghasilkan buah. Maka pertanyaannya, para saudara, apakah pekerjaan yang aku alami atau yang kita kerjakan selama ini merupakan buah dari pengalaman kita untuk berusaha bersatu dengan Tuhan, dan kemudian apa yang kita doakan selama ini juga kita upayakan dalam kehidupan. Semoga kiranya baik dimensi aktif, dimensi kontemplatif, atau berusaha untuk melihat segala sesuatu dengan cara pandang Kristus menjadi perjuangan kita sehari-hari, sehingga pada gilirannya nanti kita boleh memasuki kehidupan persekutuan, bahwa tidak ada lagi pertentangan antara hidup aktif dan hidup kontemplatif. Maka ada ungkapan yang berkata, hidupku adalah doaku dan doaku adalah hidupku. Semoga Tuhan memberkati Anda semua, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.